Salam saudaraku, selamat bertemu kembali di program Masalah Itu Baik. Saya merindukan melalui mendengarkan kebenaran firman Tuhan di program ini, saudara-saudara semua boleh melihat bahwa masalah-masalah yang kita hadapi adalah baik. Jadi peringatan bagi Tuhan, bagi kita, supaya kita boleh hidup benar dan layak di hadapan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhanku Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami boleh melihat masalah yang kami hadapi dalam sudut pandang yang berbeda. Sekiranya ada dosa kesalahan yang kami perbuat ya Tuhan, yang membuat kami ditimpa oleh masalah, biarlah kami boleh bertobat ya Tuhan, dan berbalik dari jalan yang jahat, sehingga berkat kemurahan Tuhan tercurah atas kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dari kehidupan Lot. Lot ditulis di dalam 2 Petrus 2 ayat 6 sampai 7, saya baca saudaraku. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Di dalam ayat 7 tadi dikatakan bahwa Lot adalah seorang yang benar. Dulu ada novel berjudul Perempuan di Sarang Penyamun, saudara. Perawan di Sarang Penyamun. Nah, Lot orang benar di sarang penyamun, penjahat, seksual, macam-macam dosa orang Sodom. Ya. Dan ketika seorang benar berhidup di tengah-tengah orang fasik, saudara, maka hatinya akan tersiksa. Lot orang benar itu hatinya tertekan, ya, melihat cara hidup orang-orang yang ada di Sodom, saudara. Saudaraku, keberadaan Lot di Sodom itu dimulai ketika gembala-gembala Abraham dan gembala-gembala Lot bertengkar, memperebutkan air dan juga padang penggembalaan, saudara. Akhirnya Abraham yang tidak mau ada perkelahian di antara gembala-gembala mereka dan juga perkelahian di antara mereka yang bersaudara, lalu menawarkan kepada Lot, Lot, baiklah kita berpisah. Kalau engkau ke kanan, saya ke kiri. Dan Lot melayangkan pandangnya. Dia melihat bahwa ada suatu tempat yang sangat subur, yaitu di lembah Yordan, di Sodom dan Gomora. Dicatat di sana kondisi Sodom dan Gomora seperti taman Tuhan, saudara. Setelah Abraham dan Lot berpisah, saudara, dan sampailah Lot di Sodom dan Gomora, maka ternyata orang-orang yang ada di sana hidupnya sangat jahat, saudara. Seharusnya saat itu juga Lot keluar dari tempat penuh kejahatan itu. Namun Lot berdiam di situ. Itu merupakan masalah pertama yang dihadapi Lot, yang akhirnya berujung kepada bencana yang mengerikan di masa yang akan datang. Beberapa saat kemudian terjadi lagi peperangan, saudara. Lot ditawan
dan Abraham datang menyelamatkan Lot. Namun Lot tetap tinggal di Sodom, saudara. Dia tidak keluar dari situ, walaupun dia tahu bahwa tempat itu adalah tempat orang-orang jahat, saudara. Dia tidak mau keluar karena alasan tadi, saudara. Tempat itu sangat menguntungkan. Akhir dari kehidupan Lot sungguh menyedihkan, saudara. Lot harus keluar dari Sodom dan Gomora, meninggalkan semua hartanya. Bahkan istrinya yang tidak rela kehilangan harta, tertinggal di perjalanan dalam usaha penyelamatan mereka dan menjadi tiang garam. Dan anak-anak Lot yang telah menjalani kehidupan di Sodom dan Gomora terinspirasi kepada hal yang jahat. Mereka melakukan insest dan memperoleh anak dari hubungan seksual dengan ayahnya, saudaraku. Kehidupan Lot hancur lebur seluruhnya. Citra Lot sebagai orang benar hilang, pupus, musnah dan lenyap. Keturunan Lot menjadi penyembah berhala. Berbeda sekali dengan keturunan Abraham. Semua kerusakan ini dimulai satu hal. Karena Lot tidak mau keluar dari kondisi yang dia tahu ini tidak baik. Ini tidak betul. Aku harus keluar dari kondisi ini. Saudara, sekiranya saudara ada di sebuah kantor atau perusahaan di mana kejahatan dilakukan oleh atasan, pimpinan, pemilik, seringkali orang-orang Kristen dia tahu kebenaran. Dia tahu bahwa berada di tempat itu akan merusak hati nuraninya. Namun dia tidak mau keluar, saudara. Karena apa? Biasanya tempat-tempat seperti itu menjanjikan gaji dan pendapatan yang lebih besar. Dia berdalih bahwa bukan saya yang berbuat kejahatan. Saya hanya disuruh dan dipaksa. Ini adalah contoh tentang keadaan seperti yang ada di Sodom, saudara. Namun masalah seperti di Sodom ini bukan hanya soal tempat pekerjaan yang dipenuhi dengan orang-orang jahat. Dalam hubungan percintaan pemuda dan pemudi, hal-hal seperti ini juga begitu banyak terjadi. Seorang pemudi Kristen berpacaran dengan seorang pemuda non-Kristen. Ini salah. Dia tahu ini salah. Tuhan memberi perintah bahwa terang harus bersama dengan terang. Ya. Tapi ditolerir, saudara. Ya sudahlah. Kalau aku tidak bersama dia, aku akan jomblo seumur hidup. Ya sudahlah, aku terima saja. Menjalani kehidupan yang tersiksa batinnya, tersiksa hatinya, dan seringkali dirasa ini adalah pengorbanan. Padahal ini bukan pengorbanan, ini adalah kebodohan. Pada saat pertama kali gadis atau pemuda Kristen itu berkenalan dengan seorang yang bukan anak Tuhan, seharusnya ketika diajak untuk datang kepada Tuhan, diajak untuk hidup benar, tidak mau. Seharusnya ditinggalkan. Namun begitu banyak orang tidak mau meninggalkan. Sama dengan Lot, dia udah terlalu cinta di Sodom. Bahkan ketika malaikat-malaikat datang untuk menyuruh mereka keluar dari Sodom, mereka dicatat berlambat-lambatan, saudara. Mereka sudah merasa nyaman di Sodom.
sudah merasa senang berada di Sodom. Saudara, dosa selalu menjanjikan keuntungan, saudara. Orang tidak mungkin berbuat dosa kalau tidak menjanjikan keuntungan, saudara. Ketika berbuat dosa ada untung sedikit, berbuat dosa ada untung sedikit. Saya mengetahui di birokrasi pemerintah begitu banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia melihat ada permainan-permainan kwitansi gelap, ya. Namun saudara nggak mau keluar dari situ. Meskipun ada masalah, sudah ada masalah, namun nggak mau keluar dari situ. Minggu yang lalu kita dikagetkan dengan penangkapan Bapak Haji Samsudin, Wakil Ketua DPR. Bapak ini sudah berkali-kali disebut-sebut di pengadilan sebagai orang yang terlibat dalam permainan-permainan hukum. Namun karena dia mungkin memperoleh banyak keuntungan sebagaimana yang dijelaskan oleh orang-orang yang dikonfrontir KPK, dia nggak mau keluar, walaupun karena dia merasa gini, ini aman, aku bisa mengendalikannya. Sampai suatu hari saudara, Pak Haji Samsudin ditangkap. Dia dipermalukan oleh pimpinan KPK. Semua yang dimiliki dirampas, saudara. Saudara, kalau seseorang hidup dalam dosa, saudara, ingat saudara, mungkin orang itu bisa lolos selama hidup ini, saudara. Dengan kepandaian, teori dan lain sebagainya, dengan kecakapan mengatur hukum dan lain sebagainya, orang bisa selamat dari hukuman, saudara. Sekiranya mungkin ada di antara saudara yang berselingkuh, ya, yang suka melihat video porno, saudara. Ada permainan-permainan gelap, saudara. Mungkin saudara bisa berasa, ini aman, saya akan bisa melindungi diri saya. Tapi ingat saudara, semua akan berakhir. Suatu hari setiap kita akan dihadapkan kepada tatap Kristus. Setiap kita harus mempertanggungjawabkan, saudara. Pada hari itu akan begitu banyak orang menyesal karena dia akan kehilangan segala-galanya. Kalau seorang menjadi tersangka di dunia ini, saudara, mungkin dia masih bisa menyembunyikan harta. Namun saudara, itu pun sudah sangat menyedihkan. Dia berada di penjara, kehilangan segala-galanya. Karena apa? Karena tidak mau dengar peringatan. Karena itu saudara, hari ini saat kita mendengar firman Tuhan ini, mari kita lihat diri kita, saudara. Adakah dosa-dosa yang kita pelihara? Apakah dosa-dosa ini kita nikmati memberi untung kepada diri kita, saudara? Tinggalkan. Tidak ada rumus terbaik daripada meninggalkan dosa. Dosa tidak menguntungkan, saudara. Dosa mencelakakan. Sekalipun mungkin kita merasa kita punya dalih untuk semua, kita bisa buka ayat Alkitab begini dan begitu. Banyak orang-orang yang bercerai dan kawin lagi dan menggunakan banyak dalih firman Tuhan. Firman Tuhan, ayat ini dan itu digunakan untuk membela diri. Ingat saudara, di pengadilan dunia kita bisa membela diri. Nanti di pengadilan tata Kristus tidak ada tempat untuk membela diri. Dan ingat saudara, akhir dari kehidupan Lot. Lot tidak ada melakukan kesalahan. Lot tidak ada melakukan kejahatan. Dia merasa tersiksa melihat orang-orang yang berbuat jahat. Namun dengan berada di tempat orang jahat itu, Lot sudah melanggar firman Tuhan. Walaupun pada waktu itu belum ada perintah Tuhan. Kalau di dalam Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Saat saudara
berbisnis, berteman, melakukan usaha dengan orang-orang yang tidak benar di hadapan Tuhan, melakukan penipuan-penipuan saudara, tinggalkan. Sekali lagi saya dorong saudara, tinggalkan itu. Jangan sampai saudara kehilangan segala-galanya pada akhirnya. Lot adalah kisah tragis, kisah sedih. Semua hilang, hancur karena dia tidak mau meninggalkan Sodom. Demikian firman Tuhan hari ini yang boleh kita renungkan saudara. Kita berdoa. Tuhan, sekiranya ada dosa yang menguasai kehidupan kami, sekiranya ada kenikmatan dosa yang tidak mau kami tinggalkan, sekalipun peringatan-peringatan dari Tuhan dengan berbagai macam masalah sudah Tuhan buat, Tuhan, biarlah kiranya ini membuat kami bertobat. Kami meninggalkan dosa. Dosa adalah sumber malapetaka. Tolonglah kami Tuhan. Mampukan, kuatkan kami untuk mengambil keputusan yang benar. Sekiranya ada saudara-saudaraku yang berbisnis, bekerja, berusaha di sektor-sektor yang di mana kejahatan ada di dalamnya, biarlah hari ini mereka boleh meninggalkannya. Sebab berada di tempat itu terus-menerus akan membawa kami ke dalam malapetaka. Tolonglah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu besok Tuhan, saudaraku, dalam program Masalah Itu Baik. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.